Mansa, SMA Negeri 1 Sanga-Sanga. Perkenalkan, nama saya Yogantara Orlando dan rekan saya Dea Amanda akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan hari ini kami berkesempatan untuk mengunjungi Polres Kutai Kartanegara. Dan di depan kami sudah ada narasumber yang bernama Ibu Ibda Irma Ikawati, Sarjana Hukum sebagai Kanit PPA Satreskrim Polres Kutai Kartanegara. Ibu, selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana kabar Ibu? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana? Adik-adiknya sehat? sehat Alhamdulillah ya. sehat. Jadi Ibu, boleh perkenalannya? Boleh. Mungkin kalau untuk nama tadi udah disebutin ya. Iya, Bu. Nama saya Irma Ikawati. Sehari-hari berdinas sebagai Kanit ID Keempat atau mungkin masyarakat lebih sering mendengarnya sebagai Kanit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi memang unit ini berada dibentuk oleh pimpinan kami di Polres Kukar pada tahun 2013. Jadi unit PPA sendiri berdiri sendiri bentukan mengingat kasus di Kabupaten Kutai Kartanegara ini yang menyangkut masalah anak di bawah umur itu sangat banyak sekali. Gitu. Jadi memang sehari-hari saya berdinas di sini dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 ini. Lama ya. Iya. Jadi sebelumnya Ibu bisa ceritakan kepada kami dan para penonton mungkin dari titik awal Ibu dari awal hingga menjadi sekarang sebagai menjabat sebagai baik. Awalnya saya bercerita dari awal saya mungkin menjadi polwan ya. Jadi saya mendaftar polisi wanita atau polwan itu di Balikpapan pada tahun 1993 tepatnya di bulan Desember. Jadi itu pendaftarannya, mungkin adik-adik belum lahir kali ya. Itu pendaftarannya. Jadi dari pendaftaran sampai dengan seleksi polisi itu pada saat itu, pada zaman saya itu waktunya lama sekali. Jadi saya masuk pendidikan, saya daftar jadi polwan itu di 1993 di bulan Desember. Tetapi saya masuk pendidikan itu di Agustus 1994 dan keluar pendidikan di Agustus 1995. Jadi memang pada saat itu masa pendidikan saya itu 11 bulan di Jakarta. Ditambah lagi selama masa seleksi kurang lebih 7 bulan. Jadi memang waktunya lama. Iya, panjang. Kemudian saya berdinas pertama kali itu di Polda Kaltim di bagian sumber daya manusia. Jadi memang sama sekali belum mempunyai pengalaman apa sih itu reskrim, apa itu penanganan terkait masalah anak. Itu jadi memang dinas pertama kali di Polda Kaltim di bagian sumber daya manusia sampai dengan tahun 2008. Tahun 2008 saya mengikuti suami pindah pertama kali ke Polres, yaitu ke Polres Kutai Kartanegara. Tetapi pada saat itu masih di bagian sumber daya manusia tapi di Polresnya sampai dengan tahun 2023. Mengingat banyaknya perkara atau banyaknya kasus yang melibatkan anak di bawah umur, jadi kebijakan dari pimpinan dibentuklah unit PPA. Nah, pada saat itu posisi saya adalah polwan senior di Polres Kukar. Jadi diperintahkan oleh pimpinan untuk mengawaki unit tersebut. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya oleh pimpinan. Mungkin itu awal mula saya berdinas di di Satreskrim atau di unit PPA. Itu jadi mulai tahun 2013 saya masuk ke sini. Oke, jadi begitu ya perjalanan karir-karir Ibu yang begitu panjang ya. Jadi Bu, ini kita mulai sering nggak? Mungkin pengalaman Ibu saat bertugas itu terjadi kasus pembulian yang sangat cukup mengerikan gitu. Alhamdulillah ya, untuk di Kabupaten Kutai Kartanegara ini kasus pembulian yang kami tangani dan sampai dengan diproses ke proses persidangan itu hanya ada 1 atau 2. Itu pun sebenarnya jadi gini, untuk kasus-kasus pembulian
pembulian itu kan bermacam-macam ya. Iya, banyak banget. Nah, pembulian yang kami tangani kemarin adalah pembulian secara fisik. Dia melakukan kekerasan sesama teman, sesama teman yang mereka memang berada dalam satu lingkungan, mungkin ya maksudnya bercandaan atau apa, tetapi yang mengakibatkan orang tua dari si anak yang menerima pembulian tersebut tidak terima. Dan sebenarnya pemerintah itu sudah ada mengatur. Jadi ada undang-undang tersendiri yang mengatur terkait anak-anak. Jadi untuk pembulian yang mengakibatkan mungkin seseorang itu mengalami kekerasan fisik ataupun psikis, itu kan ada ancaman hukumannya. Dan di undang-undang itu apabila ada ancaman hukuman di bawah, ya saya bilang di bawah 7 tahun, bukan 7 tahun ke bawah, beda maknanya dan beda artinya. Di bawah 7 tahun berarti kita start bukan di angka 7-nya. Ya kan, berarti angkanya itu harus di bawah 7. Di undang-undang disebutkan gitu. Kalau 7 tahun ke bawah berarti kita start di angka 7 tahun. Jadi di undang-undang itu ada menyebutkan bahwa ancaman hukuman di bawah 7 tahun prosesnya itu akan dilakukan diversi atau di luar daripada penyelesaian secara hukum, misalnya diselesaikan, atau masyarakat biasa sering bilang bisa nggak diselesaikan secara kekeluargaan, Ya, dimediasi. betul. Nah itu sebenarnya kalau untuk anak-anak itu ada aturan undang-undangnya. Jadi memang diatur, dan kewajiban bagi penyidik itu adalah memang mengikuti aturan itu. Nah, tetapi nih ya, apabila salah satu dari yang berada di dalam mediasi tersebut tidak sepakat atau tidak terima, perkara ini akan tetap lanjut. Tetapi di proses lanjut itu akan dilakukan mediasi lagi. Jadi sampai dengan ke proses pengadilan yang akan ditengahi oleh hakim, itu juga akan dimediasi. Jadi mediasi di Polres, nanti yang nengahin itu adalah penyidiknya. Mediasi di kejaksaan, yang nengahi itu adalah jaksanya. Dan mediasi di pengadilan itu yang nengahin adalah hakimnya. Jadi memang mau sampai setinggi apapun dia tidak terima, memang prosesnya seperti itu. Jadi itu maksudnya yang di bawah 7 tahun tadi, Bu ya? Ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan yang melakukan itu belum pernah melakukan tindak pidana. Terus usianya juga masih di bawah umur. Jadi usianya memang di bawah 18 tahun pada saat dia melakukan tindak pidana tersebut. Itu salah satu persyaratan di undang-undang, ancaman hukuman di bawah 7 tahun, bukan pengulangan tindak pidana. Itu tetapi setelah dia diproses seperti ini, anak itu akan ditetapkan di pengadilan bahwa si A ini pernah menjadi pelaku anak dalam kasus pembulian kah, atau penganiayaan kah, atau apa. Jadi prosesnya itu sangat-sangat panjang. Sangat panjang dan lumayan membuat pusing lah. Yang pusing bukan hanya petugasnya, bahkan orang yang berperkara atau yang melaporkan si anak itu maupun kedua orang tuanya akan bolak-balik datang. Karena penyidik atau polisi itu diberi kesempatan bisa sampai 3 kali melakukan proses mediasi di tingkat Polres. Nah, kalau misalnya dia domisilinya tidak di Tenggarong, anggaplah di Sanga-Sanga. Berapa perjalanan dari Sanga-Sanga menuju Tenggarong? Yang dibutuhkan adalah biaya kan? Kalau dia nggak punya kendaraan, otomatis harus nyewa. Iya kan? Kalau anggaplah dia punya kendaraan, dia harus beli bensin, ya kan? Memangnya mau diem aja, nggak butuh minum, nggak butuh makan. Nah, itu yang sering kita sampaikan. Tapi ya ada beberapa masyarakat itu merasa, saya puas, saya ini kalau seseorang yang saya laporkan itu ditangkap polisi di penjara. Padahal itu nggak boleh. Kalau untuk anak-anak, untuk anak-anak itu sangat-sangat diistimewakan oleh negara. Jadi proses ini yang paling besar kalau dalam hitungan bulan itu berapa bulan, Bu? Apanya? Hukuman? Iya. Hukuman. Jadi gini, perkara-perkara yang kami tangani, adik-adik ini mungkin lihat kalau di Kukar ini terkhusus di Tenggarong. Tahu bekas rumah sakit, ex rumah sakit Parikesit yang ada di Tenggarong, itu sekarang udah dijadikan tahanan. Iya kan? Itu udah
sama Ibu Bupati dulu, Bu Rita, itu diberikan ke Kumham, Kumham, ya kan. Nah, di sana itu dijadikan tempat tahanan lapas perempuan dan di depannya itu adalah LPKA atau lapas anak-anak. Jadi di sana itu berkumpul semua anak-anak se-Kalimantan Timur, bahkan Kalimantan Utara yang dirujuk untuk menjalani hukumannya di LPKA. Jadi LPKA itu di ex rumah sakit. Nah, di sana bermacam-macam anak-anak itu melakukan tindak pidana. Nah, ancaman hukuman yang seperti yang tadi ditanyakan untuk yang kami tangani ya, yang kami tangani itu paling rendah 10 bulan. Iya, paling rendah dan rata-rata mereka karena ancaman hukuman itu mereka dapat sepertiga. Kalau anak-anak melakukan satu tindak pidana, ancaman hukumannya misalnya 5 tahun, biasanya akan divonis sepertiga dari 5 tahun. Misalnya ini yang misalnya pencurian atau apa pelecehan seksual lah. Kalau pelecehan seksual itu pelecehan seksual, itu ancaman hukumannya lumayan tinggi. Jadi minimalnya 5 tahun, maksimalnya 15 tahun. Wow banget. Iya. Dan rata-rata anak-anak yang melakukan perbuatan itu, anak-anak pelaku yang melakukan perbuatan itu, ancaman hukumannya kalau biasanya perkara itu apabila sudah selesai, kami itu juga selalu menanyakan, ini kena berapa? Kamu kena vonis berapa? Jadi yang saya dengar kemarin itu rata-rata mereka ada yang 3,5 tahun, ada 3 tahun 8 bulan, ada yang 2,5 tahun. Jadi bervariasi ya ininya apa vonis yang diberikan oleh hakim. Tetapi beberapa kali kami melakukan kegiatan di LPKA itu, mereka itu tidak sepenuhnya berada di dalam sana. Jadi mereka diberikan kesempatan selama berapa bulan untuk praktek. Prakteknya itu dalam artian gini, mereka di dalam kan tidak seperti jangan dibayangkan mereka itu di penjara, dimasukkan dalam satu ruangan dijeruji, tidak seperti itu. Ya kan? Stigmanya. Iya, sebenarnya kan kayak gitu, namanya masuk penjara kan kayak gitu. Tapi kalau kita masuk ke sana ke LPKA, memang ada tempat seperti itu. Cuman mereka mulai pagi kegiatan itu sudah terjadwal. Jadi ada kegiatan misalnya pelatihan si anak A ini punya bakat bengkel. Nanti itu akan diberikan keterampilan. Si anak B punya bakat memasak, biarpun dia laki-laki, itu akan diberikan keterampilan. Pada saat dia nanti sekitar 6 bulan atau 8 bulan sebelum masanya habis, dia akan diterjunkan. Misalnya kalau bengkel kalau hobinya apa ya, kayak ya bengkel yang saya bilang tadi itu bisa dirujuk ke bengkel yang memang sudah rujukannya dari LPKA. Kalau dia hobinya apa buat kerajinan, nanti bisa dirujuk atau hasilnya itu dipasarkan. Jadi memang mereka dibekali keterampilan. Seandainya mereka keluar, ya dia mempunyai keterampilan yang bisa menghasilkan. Karena ada loh beberapa orang tua yang merasa, loh anak saya ini masih belajar loh, anak saya tahu nggak bisa sekolah bu, karena dia masukkan sini. Nah itu yang harus dipahami adalah si anak tersebut melakukan perbuatan itu tahu kan resikonya apa. Nah, salah satu adalah selain dia menjalani hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban, pasti sekolahnya juga akan Nah, karena beberapa sekolah di sini apabila nih ya muridnya ada sangkutan bukan sangkutan ya, ada berperkara lah ya, yang di Polres ya. Saya nggak tahu ya peraturan sekolah itu seperti apa, cuman rata-rata mereka pasti akan dikeluarkan, terutama dia sekolah negeri, iya kan? Pasti itu. Makanya mereka ya itu sudah salah satu resiko yang akan dia terima. Selain resiko yang dia masuk di dalam LPKA selama berapa lama itu ya, cumanya berapa bulan itu. Ya resiko yang kedua yaitu dia akan menerima resiko, dia akan pendidikannya akan ini. Iya. Makanya di sana dikasih kesempatan untuk kejar pakai. Karena di LPKA itu tidak hanya
anak-anak yang melakukan satu tindak pidana yang ancaman hukumannya ringan. Ada bahkan juga kemarin saya sempat kaget yang dia ikut serta dalam kasus pembunuhan. Tetapi bukan di daerah sini ya, Iya. dia dikirim ini. Nah, otomatis kan lama, Iya. makanya dia akan kehilangan masa ininya. Tapi dari pihak LPKA dia akan tetap diberikan fasilitas, yaitu apa, kejar paket. Dia tertinggalnya di paket apa, gitu. Jadi ya memang suka dukanya, seninya kita bekerja di fungsi ini yang mengurusi, mohon maaf nih, anak-anaknya orang ya. Iya. Iya kan? Iya. Ini anak-anaknya orang, tanda kutip itu ya luar biasa. Luar biasa. Berat sekali. Iya, iya, tapi ya itu intinya kita ikhlas saja. Iya. Apapun itu ya, karena ini sudah salah satu bentuk tanggung jawab, kewajiban saya berada di sini, ya saya harus mengerjakan ini, ya itu. Jadi ini kan kita membicarakan tentang hukum kan. Oh. Jadi menurut Ibu nih, ada nggak sih perbuatan yang mungkin di masyarakat kita dianggap sepele, padahal perbuatan itu bisa dipidana? Oh, sebenarnya kalau masalah itu banyak sekali ya, terutama yang mengerti masalah anak misalnya. Yang tadi dibahas di awal adalah masalah bullying. Iya. Berawal dari kata-kata mungkin olok-olokan, ya kan? Ini kan selalu menjadi dasar utama. Kemarin hari Rabu saya ada diminta ada surat permohonan dari salah satu kepala sekolah SD di Tenggarong, di Tenggarong. Ternyata anak-anaknya atau murid-muridnya itu luar biasa punya keaktifan, ya kan? Punya keaktifan tanda kutip. Iya. Anaknya, jadi kami disuruh memberikan pemahaman, Iya. dan ternyata di depan mata saya sendiri mereka kelahi, bahkan hantam-hantaman sampai nonjok kena ini. Saya bilang, loh, Bu polisinya aja belum pergi loh, masih berdiri di sini, belum selesai saya ngasih arahan. Ya seperti itu. Apa namanya, sepele. Iya. Dia kan di sekolah mungkin dianggap sepele. Misalnya gini, ih gendut hitam, dia kan. Iya. Orang melihat, orang dengar pasti ketawa. Dia kan kalau tidak kenal terhadap anak itu, baik yang membuli atau dibully, kan pasti ih kamu gendut hitam, dia kayak gitu. Temen yang lain pasti akan ketawa. Itu kan hal sepele ya. Iya. Tetapi apa yang dialami oleh yang dibully itu, kalau dibiarkan dia akan meluapkan emosinya. Ya kan, akhirnya terjadi apa? Meluapkannya, kalau dia tidak tahan bisa melakukan kekerasan. Ya kan, dia akan membalas orang yang itu dengan kekerasan. Jadi kekerasan menimbulkan kekerasan. Iya. Nah, akhirnya apa? Timbul kekerasan ya. Mungkin karena dia dalam kondisi yang emosi. Orang emosi itu mukul ibaratnya maksudnya nggak keras, Iya. tapi karena dibarengi emosi bisa jadinya keras. Iya. Akhirnya berdampak apa? Mungkin yang dipukul jadi luka. Iya. Karena dari luka itu orang tuanya tidak terima, sampailah ke Polres. Nah, itu sebenarnya kan hal-hal sepele ya. Iya. Ngolok-ngolokin, hitam, gendut, ataupun kecil, kayak apa, atau bahkan yang lebih ini lagi, mereka membuat olok-olokan itu nama orang tuanya. Nah itu sering terjadi. Nah, iya kan? Iya. Yang sering ya, kami nggak tahu juga ya, apakah memang ini masanya anak-anak Iya. atau kurangnya pengawasan dari orang tua, karena kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. Pihak sekolah itu terima, anggaplah jam 7 ya, Iya. sekolah. Tugasnya kan belajar, ya kan? Kalau terkait dengan attitude atau perilaku si anak itu, ya memang harus orang tua atau lingkungan keluarga yang ini. Mendidik. Iya. Jadi kalau kita dalami anak-anak pelaku bullying Iya. itu dulunya atau bahkan dia sedang dalam posisi sebagai korban. Gitu. Jadi coba misalnya nih ya, di lingkup aja kalian ya, di sekolah kalian ada nih, pasti ada lah dalam misalnya di kelas 1 ada kelas 2 yang suka apalah mengintimidasi lah ke kelas 1 karena merasa senior atau apa. Kalau didalami bisa jadi dia itu dulunya jadi korban seniornya. Iya. Iya kan? Nah, kemarin pada saat saya sosialisasi
Saya dikasih murid kecil anaknya, kelas 4 SD. Kecil, pendek kecil lah. Ternyata dia luar biasa jagoannya. Ya kan? Setelah saya dudukan, saya tanya kenapa melakukan itu. Sering menerima apa yang kamu lakukan ke teman-temanmu? Iya, saya sering dipukul bapak saya di bagian kaki. Begitu. Akhirnya dia tidak berani melawan karena orang tua tidak berani melawan. Iya. Pelampiasannya apa? Ke teman-temannya pada saat sekolah. Jadi kalau kecil, jadi mau temannya yang gede pun dia nggak ada takut. Bahkan kalau anak-anak sekarang merasa sok jago, pakai pakai bahu, kecil anaknya. Habis itu kita kasih pemahaman, ya saya nggak tahu ya, tinggal nanti saya tanya perkembangannya sama gurunya seperti apa. Nangis dia. Ya emang anak kecil kan gitu. Kalau nggak ini nangis, ya kan? Iya. Kalau nggak nangis ketawa, kalau nggak ketawa merasa jagoan. Ya kayak gitu aja. Terus saya kemarin dikasih 2, satunya perempuan. Nah perempuan ini tomboy. Yang cowok teman-temannya laki-laki main bola, dia ikut main bola. Sepak bola. Iya. Ya sepak bola. Terus kalau ada temannya salah sedikit langsung gini. Ini perempuan. Nah saya tanya, ternyata dia tomboy. Nah dia pakai masker. Saya pengen melihat mukanya, mati-matian dia nggak mau buka maskernya. Baru masih kelas 5 SD. Nanti kelas 5 SD, setua-tuanya umurnya 11 tahun kali. Iya. Pemikirannya dewasa sekali. Setelah saya tanya, kamu punya adik? Punya. Berapa? 4. Masih kelas 5. Kamu punya kakak? Enggak. Berarti anak ini mungkin di lingkungan keluarganya selalu didoktrin, kamu itu kakak. Kakak itu harus kuat, bisa melindungi adiknya. Nah, kata-kata itu yang kurang mungkin di bagaimana sih cara melindunginya, kan tidak harus dengan kekerasan. Nah, itu. Jadi hal-hal kecil yang tadi ditanyakan, adakah yang dianggap kecil di masyarakat, tapi ternyata itu nanti bisa berimbas kalau dibiarkannya ini. Salah satu contohnya ini, mungkin dianggap oleh tetangga, bahkan oleh orang tuanya, mukul pakai di kakinya, itu hal wajar. Iya kan? Iya. Itu hal wajar. Padahal kan pola didik tidak harus seperti itu, tidak harus menggunakan kekerasan. Jadi ya memang inilah, nggak tahu ya fenomena apa ini. Menurut pengalaman Ibu sendiri sebagai kanit TPA, pengetahuan Ibu mengenai kasus bullying di Kutai Kartanegara itu setiap tahun semakin meningkat atau semakin menurun? Nah, masalah perkara bullying yang masuk ke kami untuk menjadi laporan polisi secara ini sih masih belum ada. Yang tadi saya sebutkan itu adalah masalah penganiayaan ya. Awalnya sih memang pembulian, tapi kan untuk pasal bully itu kan tidak ada. Adanya adalah pasal penganiayaan, ya kan? Penganiayaannya masuk ke penganiayaan apa? Kekerasan fisik atau kekerasan psikis. Nah, kalau kekerasan psikis berarti dibuktikan dengan hasil psikologisnya. Jadi anak itu nanti akan dilakukan konseling, akan dilakukan pemeriksaan oleh seorang psikolog, yang nanti hasilnya akan keluar, misalnya anak ini mengalami trauma A, B, D, trauma lah. Nah, kalau kekerasan fisik itu buktinya adalah kita lakukan visum et repertum yang di rumah sakit. Misalnya ada lebamnya penyebabnya apa. Nah, itu. Nah, untuk kasus yang di Kabupaten Kutai Kartanegara ini, kalau saya dengar laporan dari guru-guru, memang rata-rata di tingkat sekolah selalu ada. Kemarin yang masuk di sini tahun 2023 dari salah satu SMA di Tenggarong ya. SMK di Tenggarong itu terjadi pembulian. Jadi tetapi bisa kami selesaikan ya dengan proses yang tadi. Kami panggil semuanya, dari pihak sekolah, dari pihak orang tua yang menjadi korban bully, ya kan, dari pihak sekolah. Ternyata ya itu, setelah kami dalami, si pelaku ini waktu mulai dari dia SMP selalu menjadi korban bully. Akhirnya pada saat SMP dia mengikuti olahraga apa yang diikuti? Bela diri. Nah, dari dia merasa bisa bela diri,
itulah kesempatan dia dengan mengintimidasi teman-temannya, membuli teman-temannya, meminta uang teman-temannya. Nah, kenapa ya nggak tahu ya. Pada saat mungkin teman-temannya udah mentok. Pada saat si anak itu membuli temennya, ada salah satu temennya yang memvideo dan viral. Nah itu akhirnya kami panggil semua. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata si korban ini udah sering dilakukan itu. Dan lebih parahnya si pelaku ini ternyata dari SMP dia menjadi korban pembulian, tetapi orang tuanya tidak mengetahuinya. Karena apa? Si ini tidak mau jujur, mungkin tidak mau jujur sama orang tuanya karena takut ya. Iya. Jadi orang tuanya baru tahu pada saat kami mediasikan. Itu akhirnya kami minta dua-duanya untuk dikonseling. Iya. Nah itu jadi ini titip pesan buat teman-temannya ya, di lingkup yang saya minta di paling tidak yang merasa nih ya, yang merasa oh saya ini menjadi korban bully, karena yang tahu dia, iya kan, yang tahu dia. Ada seseorang yang dibully dengan perkataan apapun dia cuek, berarti kan dia tidak merasa. Ya, kalau merasa dia jadi korban bully, segera mungkin sampaikan. Kalau di tingkat sekolah mungkin biasanya ke TU ya, atau ke wali kelas atau ke siapa yang bisa dia bercerita. Ke BK. Ke BK boleh. Ya kan, silakan bercerita. Oh saya mengalami ini. Silakan itu. Atau kalau ke tingkat itu terlalu tinggi bagi murid, mungkin ke siapa di tingkat sekolah, organisasi apa yang bisa dia bisa percaya cerita. Itu jadi ada tahapan-tahapannya. Jangan langsung tiba-tiba, atau bahasa orang Jawa itu ujuk-ujuk datang kantor polisi, saya melaporkan saya dibully, saya bla bla. Ya sekolahnya nggak tahu apa-apa. Itu sering. Karena dia tidak mau ini kan. Tahu-taunya mungkin orang tuanya dapatin, kamu lebam-lebam kenapa? Dibully. Nah iya bisa jadi loh. Karena dia merasa tekan pembulian itu kan, korban itu kan tertekan ya. Iya kan? Jadi dia si pelaku melakukan apapun itu nggak ini, dia akhirnya tahu-tahu biru. Ada bahkan lagi lagi mainan. Biasa kalau laki-laki mainan itu apa sih, kadang-kadang ya nggak nendang sih, apa sih ya. Ya kayak gitu kan satu. Kalau saya perhatiin ya, kalau anak-anak laki-laki kan kayak gitu. Nah, ada mungkin beberapa anak yang tipe mungkin badannya kena agak tekanan sedikit aja dia bisa gosong. Tetapi memang penyebabnya itu adalah misalnya ada yang begini kan gitu loh. Nah akhirnya ininya gosong. Itu bisa jadi satu masalah besar kalau orang tuanya si anak itu tidak terima. Jadi seolah-olah gosongnya itu karena dipukul temannya. Nah itu yang tadi pertanyaan tadi itu kan ya. Maka hal-hal sepele yang dianggap masyarakat sepele, tetapi itu bisa ya itu. Nah, itu biasanya kita dalami sih, termasuk pemeriksaan segalanya itu kita akan lakukan ini, karena di kami itu untuk menetapkan seseorang menjadi pelaku itu tidak segampang dan semudah masyarakat lihat. Kadang-kadang kan tahu, Pak Polisi, Bu Polisi, saya laporan, saya sudah dipukul sama si A. Oh iya Bu, ada yang lihat dipukul? Nggak ada. Ada yang ini? Nggak ada. Nah kan seringnya kayak gitu. Masyarakat itu taunya saya sudah melaporkan si A, ya si A itu harus dijemput polisi, ditangkap polisi, dipenjara di kantor polisi. Nah itu puas. Masyarakat tingkat kepuasan kadang-kadang kesana ya. Nah termasuk anak-anak. Apabila ada anak-anak yang melakukan kayak gitu, penahanan, penangkapan bagi anak itu adalah alternatif terakhir. Jadi kadang-kala ada juga yang protes, kok dia nggak ditahan? Kan untuk proses anak tidak harus melakukan penahanan, kami bisa titipkan. Perkara-perkara yang anak yang melibatkan narkoba, yang melibatkan anak, pelecehan seksual yang melibatkan anak, pencurian yang melibatkan anak, penganiayaan yang melibatkan anak, ini biasanya kalau memang kami lihat dia masih melakukan itu bukan karena
dia mungkin terpaksa atau karena apa gitu, itu biasanya kami titipkan. Jadi nanti prosesnya seperti apa ya, kalau selesai baru kami titipkannya di dinas sosial. Jadi memang tempat khusus Iya. anak-anak yang melakukan satu tindak pidana itu. Jadi ada pertanyaan untuk Bu, gimana sih cara mencegah bullying? Cara mencegah bullying. Iya, mencegahnya Bu. Cara mencegah kemarin saya juga sampaikan ke tingkat SD. Kalau mungkin anak-anak sekitar usia atau tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas itu sudah paham perbuatan yang apa yang akan dia lakukan, itu udah paham. Oh, saya ini membuli. Tetapi kadang-kadang anak untuk tingkat sekolah dasar itu kan dia tidak memahami bahwa perbuatan yang dianggap cuma main-main itu ternyata tidak boleh. Iya kan? Nah, cara salah satunya kemarin saya kasih masukan dari pihak sekolah ya, dari pihak sekolah itu tidak henti-hentinya setiap ada kesempatan, misalnya 1 minggu sekali ada upacara kan? Nah, ada upacara. Nah, pada satu upacara itu mungkin dengan cara memanggil atau berkoordinasi dengan kalau saya di sana-sana polsek, Pak polisi bisa nggak jadi inspektur upacara? Pembahasannya masalah bullying, bahwa bullying, pelaku bullying itu bisa dipidanakan, gitu. Jadi upaya-upaya yang dilakukan adalah kita berikan sosialisasi, pemahaman, apa sih bahayanya nanti, apa dampaknya kalau seseorang itu menjadi pelaku ataupun menjadi korban. Jadi kita berbicara kadang-kadang bullying, pelakunya siapa? Korban tidak dipikirkan, iya kan? Iya. Pembulian dengan fisik, secara fisik, misalnya dipukul, ditendang, di apa gitu ya sama temannya. Penyembuhannya dikiranya cuma dengan diobati, kasih salep, dikompres, hilang memarnya, hilang. Padahal dalamnya dia masih trauma, dia masih dendam. Nah, itu yang harus disampaikan juga, istilahnya tidak hanya luka fisik tapi luka dalamnya, misalnya dia diberikan pemahaman jangan sampai setelah dia merasa kuat, dia merasa bisa, dia percaya diri, dia akan menjadi pelaku siapa, pelaku apa, pelaku pembulian. Jadi memang kayak dari organisasi-organisasi yang ada di sekolah itu memang harus sering ini sih Berkomunikasi. iya, dari pihak sekolah harus sering melakukan, jangan bosan-bosan, mungkin dari pihak kepala sekolah, dari pihak BK memberikan pemahaman, kamu kalau melakukan ini peraturan di sekolah kamu akan dikeluarkan, sekali lagi kamu lakukan ini kamu konsekuensinya seperti ini, baru satu kali melakukan ini konsekuensinya ini. Harus banyak disosialisasikan, diberikan pengarahan lah ke ini. Salah satunya memang itu cara-cara pencegahan terjadinya bullying. Nah, kalau bullying di sekolah masih bisa tercover ya, masih bisa terlihat oleh ini. Kalau bullyingnya di luar, ya kan, di lingkungan masyarakat, nah itu yang harus ya memang keterlibatan semua pihak sih. Jadi kalau memang di masyarakat ya peran serta dari misalnya dari tingkat rendahnya atau RT-nya, ya kan, misalnya warganya diketahui, oh di tempat saya ini rawan ini loh, misalnya nih ya, bisa dari tingkat RT melakukan sosialisasi, itu kan paling kecil RT sosialisasi, berikan pemahaman. Habis itu mungkin RT-nya bisa ngasih masukan, kalau nggak ada ininya ya, kasih masukan ke lurah atau kepala desa. Ada kegiatan kan pasti di desa itu, nah masukkan itu kegiatan sosialisasi. Jadi masyarakat pun tahu, oh saya kalau melakukan kayak gini bisa ternyata ya dihukum. Kan masyarakat banyak yang nggak tahu kan. Nah itu, jadi memang pelaksanaan sosialisasi itu sangat-sangat perlu untuk apa sih ya, kita melakukan pencegahan. Baik terhadap pencegahan tindakan bullying, pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Nah itu juga mereka harus tahu, oh saya dipegang ini saya, itu termasuk kekerasan seksual kan. Nah itu harus tahu, anak harus tahu, dan itu sering terjadi kan
tingkat sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas. Terima kasih Ibu atas podcast kali ini dan yang telah rela menjadi narasumber kami. Saya juga minta maaf kalau misalkan saya ada salah kata atau gimana. Iya, sama mungkin dari saya ya. Iya. Ini pertama kali istilahnya ada sebuah program yang dilakukan oleh salah satu sekolah menengah atas untuk membuat podcast terkait dengan ya semacam ini kan sama juga dibilang kayak sosialisasi ya. Orang-orang yang melihat pun nanti oh apa yang podcast kemarin itu dibilang kalau begini ini salah satu tindakan bullying dan itu bisa dilaporkan. Nah mungkin pengetahuan masyarakat nanti juga akan semakin bertambah gitu kan. Ya terima kasih lah ininya sudah berkenan juga ya kesini. Ya, itu aja teman-teman yang telah menonton mungkin podcast ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.